swab palsu, karena juga nggak tahu juga di mana ditawarinnya. Tidak pernah. Nggak pernah. Iya, alhamdulillah nggak pernah. Aduh, ini saya juga baru tahu nih. Karena saat ini demand-nya dan kebutuhan untuk penggunaan rapid itu sangat besar. Tidak efektif. Alasannya? Ya karena itu kan membohongkan dosa, jadi ya nggak boleh gitu. Kalau menurut saya pribadi sih balik lagi ke petugasnya di lapangan ya, tapi memang harus ada ketelitian, apalagi memang COVID ini sangat berbahaya kalau menurut saya pribadi. Pertama adalah menekan biaya harga rapid swab. Kedua, perbanyak tempat rapid. Di tesnya di sini, jadi kita nggak usah bawa-bawa surat dari luar. Pertama adalah faktornya adalah harga tes yang begitu agak mahal gitu. Jadi kalau memang seperti di luar negeri mungkin ada tes yang gratis. Perkara berawal atas penangkapan sejumlah tersangka penipuan dan pemalsuan surat tes usap oleh Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta. Belasan tersangka ditangkap dengan peran kejahatan masing-masing. Berdasarkan barang bukti terungkap, jika penipuan dan pemalsuan telah dilakukan beberapa kali. Dalam rangka menekan penyebaran angka COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi masyarakat yang ingin berpergian keluar kota wajib membawa surat hasil tes usap atau surat antigen yang menyatakan hasil negatif COVID-19. Namun sayangnya ada yang memanfaatkan momen ini dengan memalsukan surat swab PCR tanpa melakukan proses pemeriksaan. Sebanyak 15 tersangka yang berhasil diringkus oleh pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta. Lantas bagaimana kronologi kejadiannya? Berikut penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Dalam komplotan ini berinisial DS, mantan relawan validasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. DS yang pertama kali membuat surat hasil keterangan tes usap palsu. Dari DS, beberapa orang dilibatkan sebagai pembantu kejahatan. Kami melakukan penyelidikan, kami adalah tim gabungan dari Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri, mengindikasikan bahwa adanya orang sekali lagi yang memanfaatkan momen ini, momen liburan panjang, dengan berlakunya persyaratan harus ada surat kesehatan untuk dapat menjadi penumpang pesawat terbang, ada yang mengambil keuntungan. Dan ternyata benar, tepat di tanggal 7 Januari 2021, tim gabungan mendapatkan atau sekaligus mengamankan tersangka atas nama saudara MA yang berprofesi sebagai tenaga bantuan protokol, begitu, sebuah instansi yang bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, di mana yang bersangkutan dengan lantang dan gamblang kepada para penumpang menawarkan jasa tanpa harus melakukan tes kesehatan. Dalam hal ini adalah pada waktu itu sedang ramai menuju ke Pulau Bali, maka persyaratannya adalah hasil negatif swab PCR tanpa harus melalui pengambilan spesimen di hidung maupun di pangkal tenggorokan. Yang bersangkutan bisa menawarkan dengan konsekuensi harus mengeluarkan 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah, dapat memberikan surat kesehatan hasil negatif swab PCR, sekali lagi tanpa harus mengantri, tanpa harus dilakukan pengecekan kesehatan. Pada saudara MA kami dapatkan sebuah kertas yang dikeluarkan oleh sebuah instalasi kesehatan di sini yang berada di daerah di Jawa Barat, yang menyatakan bahwa orang yang teratas nama di sini adalah negatif berdasarkan hasil swab PCR test. Akan tetapi setelah kita konfirmasi kepada instalasi kesehatan tersebut, ternyata dua hal. Satu, instalasi kesehatan tersebut tidak pernah mengetahui adanya surat ini. Yang kedua, instalasi kesehatan tersebut meyakinkan kepada tim gabungan. Dalam hal ini ada penyelidik dari Satuan Reskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bahwa surat ini adalah palsu. Saudara MA ini kemudian melalui saudara M dan saudara Z yang berperan sebagai calo, dihubungkanlah kepada saudara D, DS. Saudara DS inilah yang penyidik sebut, tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta sebut sebagai intelektual dader atau aktor intelektual otak dari rangkaian tindak pidana ini sampai terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa kami bilang seperti itu? Karena saudara DS ini adalah yang berada di balik laptop dan print
yang merubah nama, tempat tujuan, nomor induk kependudukan, dan data lain, sehingga kemudian keluarlah surat hasil kesehatan apapun itu yang dipesankan oleh 2 orang calo dan tersangka 1 atas nama MA yang merupakan yang langsung bertemu dengan para penumpang. Pertanyaannya, dari mana intelektual dader tersangka 4, saudara DS ini mendapatkan format atau bentuk dari yang kemudian dia rubah nama, dia rubah hari, dia rubah tujuan, dan dia rubah data-data yang lain. Ini yang cukup menarik bahwa saudara DS atau tersangka 4 yang berprofesi sebagai ex-relawan kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kenapa saudara DS ini bisa jadi intelektual dader? Karena dia orang yang pernah berkecimpung di dalam sebagai validator atau orang yang memvalidasi surat kesehatan. Tapi X sudah tidak lagi. Polisi menuturkan, surat hasil keterangan tes usap palsu milik para tersangka sangat mirip dengan aslinya. Komplotan ini juga memasukkan cap stempel validasi dari kantor kesehatan pelabuhan. Cap stempel tersebut diketahui diproduksi sendiri oleh para pelaku. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan melakukan aksi pemalsuan surat swab PCR ini, Mas? Kalau untuk ini sih dari mulai pertengahan Desember gitu. Semenjak ada berbagai daerah yang menggunakan PCR. Di situ kita memulainya gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga ini siapa saja yang terlibat dari kasus pemalsuan ini dan peran-perannya apa saja? Salah satunya juga Mas di sini berperan sebagai apa? Saya sendiri sebagai yang bikin suratnya, Pak. Untuk teman-teman saya itu ada yang sebagai calo, protokol, terus ada sebagai teman sendiri pernah mengantarkan saja, terus ada yang memfasilitasi tempat, gitu. Semua itu aja. Oke. Nah, sudah berapa surat yang sudah Mas buat? Kalau untuk itu kita kurang tahu, namun perkiraan saja dari sekitar 200-an ada. 200 surat. Kalau untuk tujuannya kita nggak tahu, karena itu rata-rata penumpangnya kita tidak berinteraksi langsung sama penumpang. Itu yang berinteraksi langsung itu calo sama protokol. Oke. Jadi Mas tinggal menunggu perintah dari si calo dan juga protokol itu ya? Sebenarnya bukan nunggu perintah sih. Jadi mereka minta tolong. Via ini WA. Ya, kadang kita juga kadang saya sendiri nggak bisa nolongin. Kadang kita nanya dulu orang ini terbangnya masih nggak tahu darurat tidak. Rata-rata yang saya bantu ini yang darurat saja, karena sama aja gitu, walaupun dia dicek, beli tiket beli lagi. Beli yang baru, alasannya itu tujuan saya ke situ. Saya kasihan, beli tiket beli lagi, terus PCR nunggu 2 hari lagi, karena hasilnya nunggu 2 hari, 2 kali 24 jam. Nah, kalau Mas sendiri apa punya koneksi dari orang rumah sakit nggak untuk buat suratnya ini? Enggak, itu inspirasi saya sendiri, karena kebetulan itu tadi saya dari salah satu orang yang paling lama dari relawan validasi itu. Nah, anak-anak banyak teman-teman nih, terutama kalau ada yang nangis penumpang minta tolong ini itu karena nggak ada uang sama sekali. Nah, kadang dialihkannya kepada saya karena saya di situ paling lama. Saya merasa sedikit kasihan juga. Kasihan kepada penumpang itu, banyak yang nggak punya uang, terus tiket di reschedule. Jadi ada rasa kasihan itu, akhirnya ada rasa ini. kasihan, makanya kita mencoba gimana caranya untuk membantu orang-orang yang darurat saja.